pikir, mungkin dunia ini emang butuh Thanos. Biar setengah manusia sadar, sisanya bisa istirahat. Tapi jangan salah guys, Thanos itu sebenarnya cuma petani salah planet aja. Dia pengen panen, tapi yang dipanen manusia. Kalau di Indonesia, yang bisa menghapus paruh harapan rakyat bukan Thanos, tapi harga cabai naik. Hai teman cookies, kembali lagi bareng Cupis, anak SMP yang belum punya kekuatan super, tapi punya PR matematika segudang. Tapi tenang, hari ini Cupis mau ngomongin soal pahlawan yang sedikit agak beda. Namanya Thanos, makhluk ungu yang kayaknya butuh pelukan dan sedikit terapi. Tapi Cupis bukan mau bahas jari petir atau batu-batuan anehnya ya. Cupis cuma mau nanya satu hal. Kalau Thanos pengen keseimbangan dunia dengan hapus setengah manusia, kenapa di kehidupan nyata malah setengah manusia yang nyilangin keseimbangan bumi? Oke, sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe, nyalain loncengnya, karena buat Cupis, ini bukan cuma notifikasi, tapi bentuk kepahlawanan digital buat channel A13. Masih di seri The Real Avengers November Undercover Heroes edisi kedua. Stay crunchy, stay curious. This is cookies. Bayangin teman cookies, kalau satu kali jentikan jari bisa ngilangin separuh masalah di dunia, mungkin separuh utang rakyat Indonesia udah lunas. Tapi kalian tahu kan siapa yang punya jari paling berbahaya di Marvel? Ya, Thanos, si ungu gede yang pengen bikin dunia seimbang. Caranya ya hapus separuh makhluk hidup. Aneh tapi agak relatable gak sih? Karena jujur aja, kadang kita juga pengen dunia seimbang, cuman bukan karena bijak, tapi karena capek. Capek lihat berita, capek lihat komentar netizen, capek lihat mantan upload story bahagia. Tapi di balik itu semua, ada hal yang menarik dari Thanos. Dia percaya keseimbangan itu penting banget buat dunia. Dan di situ, mungkin dia nggak sepenuhnya salah. Kalau kalian tanya Marvel, Thanos itu super villain. Kalau kalian tanya netizen, Thanos itu psikopat. Tapi kalau kalian nanya Cupis, mungkin dia cuman orang capek yang pengen dunia tenang 5 menit aja. Thanos percaya semua masalah dunia datang karena kebanyakan makhluk hidup. Kebanyakan orang serakah, kebanyakan konsumsi, kebanyakan drama. Jadi dia pikir, ya udah hapus tengahnya biar seimbang. Di titik itu Thanos kelihatan jahat. Tapi anehnya dia nggak pengen kuasa, nggak pengen jadi raja. Dia cuma pengen dunia yang cukup. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah kita juga sering ngomong gitu? Aku cuma pengen hidup tenang, gak mau drama. Aku cuma pengen kerja, gak usah ribet. Aku cuma pengen scroll TikTok aja, damai tanpa iklan investasi bodong. Lucunya, Thanos ngelakuin itu secara ekstrim, sementara kita ngelakuin versi kecilnya. Tiap hari mute orang di grup WA, unfollow akun toksik, blok mantan demi keseimbangan jiwa. Tapi yang Cupis pelajari dari Thanos bukan soal ngilangin orang, tapi gimana dia berani percaya kalau dunia bisa lebih baik asal ada yang berani ngambil keputusan berat. Cuma masalahnya, apa yang kalian pikir kalian benar, waktu kalian ngerasa paling tahu gimana cara nyelamatin dunia. Dan di dunia nyata, ada juga orang yang berani ngambil keputusan berat. Bukan buat ngilangin orang, tapi buat nyelamatin mereka. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal Gus Dur.
kalau Thanos cari keseimbangan pakai batu abadi, Gus Dur nyari keseimbangan pakai canda tawa. Lahir di masa transisi, Gus Dur tuh kayak guru bangsa yang masuk ke kelas paling berisik. Isinya para elit yang rebutan mic, debat siapa yang paling pahlawan. Dan Gus Dur cuman bilang, gitu aja kok repot. Lucu ya? Tapi kalau dipikir-pikir, itu kalimat paling jenius di era paling ribet. Di saat semua orang mau jadi penyelamat bangsa, Gus Dur ngajarin gimana cara nyelamatin kemanusiaan dulu. Dan bapak ini tidak takut sedikit pun dilengsarkan dari kekuasaannya, guys. Dia nggak punya tameng kayak Captain America, nggak punya kekuatan kayak Thanos, tapi punya kebijaksanaan absurd yang bikin orang ekstrim duduk bareng dan ketawa bareng. Kadang yang dibutuhin negara tuh bukan superhero, tapi orang yang bisa bilang, tenang aja guys, semua baik-baik aja. Dan itulah hero sejati. Bukan yang bikin orang kagum, tapi yang bikin orang adem. Kayak Gus Dur yang melawan ketakutan bukan pakai kekerasan, tapi pakai humor dan hati yang lapang. Cupis rasa, kalau Thanos mau belajar soal keseimbangan, dia harusnya nongkrong dulu sama Gus Dur di warung kopi. Tapi guys, gak semua pahlawan bisa masuk buku sejarah. Ada yang lahir tanpa tanda jasa, yang gak punya toa, gak punya tameng, cuma punya niat baik dan tanggung jawab. Nah, kalau dipikir-pikir, dari Thanos tuh bukan alien ungu dari Titan, tapi petani guys. Bayangin kalau petani mogok menanam, Indonesia bisa krisis pangan guys. Dan kalau mereka mau, mereka bisa snap jadi pakai cangkul setengah populasi kelaparan. Bedanya, petani nggak pernah ngelakuin itu. Mereka nggak pengen ngilangin manusia. Mereka malah nanemin harapan biar manusia bisa tetap hidup. Petani itu kayak Thanos versi cinta kasih. Setiap benih yang dia tanam itu kayak ngatur ulang semesta. Tapi bukan buat nyelamatin galaksi, buat nyelamatin dapur kalian. Jadi guys, pahlawan sejati itu nggak selalu punya topeng. Kadang dia cuma pakai caping dan tangan kotor karena tanah yang nyuburin hidup kalian tiap hari. Kalau Thanos bisa snap buat ngilangin separuh semesta, petani tiap pagi snap jadi buat ngusir burung sawah. Jadi ingat ya teman cookies, kadang keseimbangan dunia nggak dijaga sama superhero, tapi sama orang yang tetap nyakul meski hujan badai. Jadi, setelah kita bahas Thanos, Gus Dur, dan petani, aku mulai mikir, jangan-jangan keseimbangan semesta itu emang gak butuh jadi super. Cuma butuh niat baik dan waktu panen yang sabar. Tapi kalau Thanos punya Infinity Stone, Gus Dur punya Wisdom Stone, dan petani punya batu kali buat nahan banjir sawah. Ya guys, pada akhirnya dunia gak perlu diselamatin sama yang kuat, tapi dijagain sama yang mau repot. Thanos nyari keseimbangan lewat kehancuran, Gus Dur ngajarin keseimbangan lewat tawa, dan petani lewat kesabaran nanam hidup dari tanah. Jadi, mungkin sebelum kita sibuk pengen jadi pahlawan, coba dulu jangan nyusahin orang yang udah repot. Karena di dunia yang makin ribut ini, gitu aja kok repot, itu sebenarnya filosofi keseimbangan. Dan kalau kalian merasa episode ini bikin kalian mikir dikit sambil ngakak dikit, ya udah teman cookies, please subscribe, kasih like dan nyalain loncengnya ya. Karena mungkin itu cara kalian jadi pahlawan kecil buat semesta absurd ini. Dan kali aja teman cookies pengen ngusulin karakter Marvel lainnya yang ingin Cupis bahas. Tulis di kolom komentar ya. Aku Cupis dari Cupis Cookies, masih di seri The Real Avengers November Undercover Heroes. Ingat,
Knowledge is tasty when it's snackable. Stay crunchy, stay curious. Bye-bye. This is Cubby's Cookies.